Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Saat tak ada yang bisa diubah, syukur tetap bisa dihidupkan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak menyenangkan. Kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau bahkan ketidakadilan. Kita berusaha keras mengubah keadaan, namun seolah semua pintu tertutup. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin bertanya, apa yang bisa aku lakukan saat semua terasa di luar kendaliku? Jawabannya adalah, hidupkan rasa syukur. Syukur bukan hanya tentang menerima ketika hidup memberi lebih, tapi tentang kemampuan hati untuk tetap tenang dan tunduk kepada Allah bahkan ketika hidup seolah merenggut segalanya. Syukur adalah ibadah hati, bukan semata reaksi terhadap kenikmatan lahiriah. Syukur dalam pandangan Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur bukan hanya mendatangkan tambahan nikmat, tapi juga menyelamatkan jiwa dari kehancuran batin. Dalam situasi yang tak bisa kita ubah. Misalnya kehilangan orang terkasih, fitnah dari orang terdekat, atau kondisi ekonomi yang sulit. Lalu syukur membuat kita tetap hidup secara ruhani, tidak hancur oleh kesedihan. Syukur, bukan diam, tapi tunduk dan tenang. Mungkin ada yang mengira bahwa bersyukur berarti pasrah, tidak berbuat apa-apa. Padahal, syukur yang benar justru membuat seseorang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih optimis. Ketika kita tidak bisa mengubah takdir, kita masih bisa mengubah sikap hati kita terhadapnya. Bersyukur bukan berarti menolak usaha, tetapi menerima kenyataan yang sudah terjadi dengan lapang dada, sambil tetap mencari jalan terbaik untuk esok hari. Kisah-kisah syukur dalam ujian. Lihatlah Nabi Ayub, alaihissalam diuji dengan penyakit parah dan kehilangan semua yang ia miliki, termasuk anak-anaknya. Namun lisannya tidak pernah mengeluh kepada manusia. Hatinya tetap penuh syukur, dan kepada Allah lah ia memohon kesembuhan dengan penuh adab. Lihat pula kisah para sahabat yang tetap memuji Allah dalam kondisi perang, kelaparan, dan kehilangan. Mereka tidak kehilangan arah karena mereka menggenggam syukur sebagai pelita hati. Menghidupkan syukur, bagaimana caranya? 1. Mengingat nikmat yang masih ada. Saat satu pintu tertutup, masih banyak jendela terbuka. Bisa jadi kita diuji dalam hal ekonomi, tapi masih diberi kesehatan. Atau diuji dalam hubungan sosial, tapi Allah masih menjaga iman kita. Fokus pada nikmat yang tersisa membuat hati lebih ringan. 2. Menjaga lisan dari keluhan berlebihan. Keluhan yang terus-menerus justru memperkeruh suasana hati. Alih-alih mengeluh, biasakan mengucapkan, Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. 3. Membantu orang lain yang lebih sulit. Saat kita merasa paling menderita, cobalah melihat orang lain yang lebih berat ujiannya. Dengan membantu mereka, kita akan sadar bahwa kita masih lebih beruntung dari banyak orang. 4. Menguatkan hubungan dengan Al-Quran dan doa. Al-Quran adalah penenang hati yang tak tergantikan. Dalam ayat-ayatnya, kita diajak untuk bersabar, bersyukur, dan terus berharap. Jangan biarkan hatimu kering dari kalam Allah. Penutup, syukur itu cahaya di tengah gelap. Hidup tak selalu bisa dikendalikan, tapi hati kita bisa diarahkan. Saat dunia menolak berubah sesuai harapan, kita masih bisa memilih untuk bersyukur. Sebab syukur bukan hanya soal kondisi, tapi soal keyakinan, bahwa di balik semua yang Allah takdirkan, ada hikmah, ada kebaikan, ada pelajaran. Bersyukurlah, bukan karena semuanya baik, tapi karena Allah selalu maha baik. Cerita sebelum tidur, lentera kecil di tengah hujan.
Di sebuah desa kecil yang sering diguyur hujan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Faik. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah sederhana dari kayu. Ayah Faik sudah lama meninggal dunia, dan sejak saat itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga, menjahit baju untuk tetangga-tetangga sekitar. Faik bukan anak yang suka mengeluh, tapi ia sering bertanya dalam hati, kenapa hidup kami susah sekali? Kenapa aku nggak bisa punya sepatu baru seperti teman-teman? Suatu malam, hujan turun sangat deras. Atap rumah bocor. Ibu dan Faik harus menggeser tempat tidur dan menampung air dengan ember kecil. Faik meringkuk dalam selimut, menggigil. Tapi ibunya justru tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, rumah kita masih berdiri. Hujannya besar, tapi kita masih punya tempat berteduh." Faik menatap ibunya dengan bingung. "Ibu, kenapa ibu bisa tetap bersyukur? Bukannya lebih gampang kalau kita marah saja?" Ibunya mengusap kepala Faik pelan, "Nak, saat kita nggak bisa mengubah keadaan, kita masih bisa memilih untuk bersyukur. Bersyukur itu seperti menyalakan lentera kecil di tengah gelap. Mungkin nggak langsung mengusir badai, tapi cukup untuk menunjukkan jalan." Malam itu, Faik tertidur sambil memeluk ibunya. Hujan masih deras, atap masih bocor, dan rumah mereka masih sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, Faik merasa hangat di dalam hati. Ia mengerti bahwa kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tapi tentang hati yang tahu caranya bersyukur. Dan sejak malam itu, setiap kali hidup terasa sulit, Faik akan memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Aku masih punya lentera kecil. Aku masih bisa bersyukur." Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.